hari ini kita akan belajar materi Wawarahan Legenda. Oke, sebentar, coba Bapak share dulu ya. Sudah masuk belum, Nak? Sudah ya? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang Wawarahan Legenda. Jadi, Wawarahan Legenda itu adalah cerita rakyat, cerita yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Lampung yang dikaitkan dengan benda-benda atau gunung atau patung atau hal yang lainnya yang biasanya dikaitkan dengan keadaan daerah sekitar. Misal sungai, misal gunung, misal batu seperti itu. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang biasa hadir atau tumbuh berkembang di masyarakat Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang Sekai Cambai hi kembang melor. Artinya itu serai cambai dan atau dengan kembang melor. Ingat, pelajaran kali ini akan terdapat pertanyaan, jadi perhatikan baik-baik ya, Nak. Jadi begini ceritanya. Di Pekon Tanjung Batang, Kecamatan Pesisir Utara Lampung Barat, ya. Di Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pesisir Utara Lampung Barat, buat sepasang minyana sai ngedok hua anak sebai. Ada sepasang suami istri yang memiliki 2 anak perempuan. Nah, saya sulung gelaknya Sekai Cambai, yang sulung bernama Serai Cambai, hi adik ini gelaknya kembang melor, dan adiknya bernama kembang melor. Jadi ada 2 anak ya. Dua-duanya perempuan. Suatu hari Tian tinggal di Lamban Behua. Suatu hari dia tinggal di rumah berdua. Emaknya apa nih lapah behuma. Emaknya, ibunya dan ayahnya berangkat berkebun atau berangkat berkebun di daerah pelosok, biasanya pegunungan, perlembahan bukit biasanya. Nah, di daerah biasanya kalau behuma itu dia berkebun cuman ada 1 atau 2 orang atau sedikit orang yang berkebun di sana karena dia daerah pelosok seperti itu. Waktu emaknya pulang, ia tekanjat cawa ya. Begitu ibunya pulang, dia terkejut. Ibunya terkejut dan berbicara. Indungnya ngomong, "Anakku Sekai Cambai kembang melor, anakku Serai Cambai dan kembang melor. Ulah hape ni ku ngumban mi gohinji." Nah, kenapa kamu membuang-buang nasi seperti ini? Ganta kam lagi musim paceklik. Sekarang kita lagi musim paceklik. Kimi kuti tabok-tabok goh sinji. Kalau nasi kalian buang-buang seperti ini, naan kham haga mengan api. Lalu kita akan makan apa? Seperti itu. Marah ibunya karena anaknya membuang-buang nasi. Terus Serai Cambai menjawab, "Maaf, Mak. Ji lain mi. Maaf, Ibu. Maaf, Mak. Ini bukan nasi. Iji kembang sekala." Itu. Ini kembang sekala. Nah, kembang sekala itu kembang yang agak mirip kayak nasi gitu ya. Jeno kam main-main sama adik. Nah, tadi kita main-main dengan adik. Nah, tadi kita main-main sama adik. Adik seneng nihan nih ngelia. Seneng nihan penyanani mie ya. Adik senang sekali, dia kira ini nasi. Nah, ia kani, ia umban, ia kani, ia umban. Dia makan, dia buang, dia makan, dia buang. Disemprot-semprot, Mak. Nah, disemprot-semprot, Mak. Gegoh main wai di bangu. Nah, seperti main air di mulut. Ada yang pernah main air pakai air? Ada yang pernah nyemburkan air pakai mulut? Nah, pernah? Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kira-kira adiknya seperti ini. Aduh, ini bukan ini ya. Bukan nasi ya. Iler ini. Situ kameranya dibuka. Oke. Indungnya berbicara. Ganta sebagai hukuman kutihwa lapah midwai. Sekarang sebagai hukumannya kalian berdua berangkat ke sungai. Popoh sabuk abi ji sampai hendak. Cuci sabuk ini sampai putih atau bersih ya. Dang mulang yu ki sabuk ji makung halom. Makung bersih maksudnya itu. Jangan pulang sebelum sabuk ini bersih atau kinclong. Gitu.
Tadi sampai apa? Tadi kalau dirangkum sedikit, ada sepasang suami istri punya dua orang anak perempuan. Satu poinnya. Yang kedua, kedua anak perempuan itu bermain-main dengan nasi dengan cara ditabur-taburkan di tanah, dibuang-buang begitu saja. Padahal pada saat itu sedang musim pacek klik. Ya, jadi musim susah bertani, susah berkebun, tapi mereka malah buang-buang. Akhirnya ibunya marah dan menyuruh mereka untuk mencuci sabuk. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini serai cambai lagi mencuci ini. Oh, ini bukan cuma cucian, bukan cuma sabuk ya, tapi cucian, segala cucian. Oke, ini hanya perumpamaan. Kemudian kita lanjut. Tian hua lapah mitwai mepoh sabuk sina. Nah, mereka berdua berangkat ke sungai mencuci sabuk tersebut. Kak Beni Tian Disan sampai hiting ni mahili di badan nih. Setelah lama mereka di sana, sampai keringat bercucuran di badannya. Laju Tian mulang mit lamban. Kemudian mereka pulang ke rumah. Serai cambai berbicara, mak, sabuk nih kak ku pepoh. Sabuknya sudah ku cuci. Ku gasai-gasai. Ku gosok-gosok. Pagun goh ji. Mak dapok jadi handa. Tidak bisa jadi putih atau bersih. Indungnya berbicara. Pokok nih kuti hua dan mulang. Pokoknya kalian berdua jangan pulang. Ki sabuk nih pagun masih halom. Ini indung ini nggak ada nih, salah ya. Masih halom, masih kotor maksudnya. Kalau sabuknya masih kotor, geluk lapah pepoh luot. Cepat berangkat cuci kembali. Oke. Jadi tadi itu sudah Bapak ceritakan sebagian ya tentang cerita serai cambai dan kembang melor. Coba Bapak mau dengar suaranya. Akso ini nama asli ya, Nak ya? Iya Pak, nama asli. Oh, nama asli. Coba Bapak melihat dulu. Akso. Kok nggak ada, Nak? Nama aslinya siapa, Nak? Coba Bapak cek dulu. M. Akso Fatian, Pak. M. Akso. Fatian. Oh ya, ada ya, benar. Oke. M. Akso Fabian. Ya, tadi kan sudah Sudah Bapak jelaskan ya sedikit. Nah, sekarang coba Bapak mau tanya dulu, Bapak mau dengar suaranya dari Raja Pakualam. Ada nggak ini orang ini? Ya Pak. Ya, dibuka kameranya. Koknya nggak buka-buka kamera, Bapak cek ada nggak anaknya. Raja, tadi ada Ada dua anak perempuan ya? Iya. Jadi tadi sifatnya bagus apa buruk? Pak. Hah? Sifatnya kedua anak perempuan itu bagus atau buruk? Buruk. Buruk. Apa buruknya? Ada yang bisa bantu? Ini Bapak nilai ya. Ayo silakan buka kameranya, bantu Raja Pakualam. Nggak ada yang mau bantu dia nih. Oke, padahal kalau bantu menjawab ada penilaian sendiri dari Bapak loh. Tapi ya sudah, mungkin ada penilaian yang lain. Nggak apa-apa, untuk Pakualam kan tadi udah disebut ya, udah ditanya ya namanya sama Bapak. Mana tadi nih? Oh, ini udah keluar. Oke, masih masuk nggak, Nak? Suara itunya? Gambarnya? Udah Pak, masuk. Hah? Nggak masuk? Masuk Pak. Masuk ini Pak, udah masuk. Oh, udah masuk. Oh ya. Oke. Oke, tadi kita lanjut ya. Selanjutnya, setelah tadi mencuci Tian Hua Midway. Oh, udah apa ya? Nah, disuruh setelah tadi pulang
disuruh mencuci kembali. Tian hua mitwai, mereka berdua ke sungai. Berulang-ulang mepoh sabuk abi sinah kidang hasilnya gegoh gawoh. Tapi berulang-ulang mencuci sabuk itu, tapi hasilnya sama saja. Tian mulang, mereka pulang. Khi tigoh di lamban, ketika tiba di rumah, Tian mak tungga jama emak nih. Mereka tidak bertemu dengan ibunya. Nah, sedangko adik ini kembang melor miwang terus. Ulih betoh. Sedangkan adiknya kembang melor nangis terus karena lapar. Adiknya kan masih kecil. Haga nyusu jemamak nih dan ingin menyusui dengan ibunya. Nah, Tian Hua maki-maki ngukau mak nih. Mereka berdua teriak-teriak memanggil ibunya. Memanggil ibunya. Kidang mak kedengisan suara ni, tapi tidak terdengar suara ibunya itu. Laju Tian luah lamban nyepok mak ni, kemudian mereka keluar rumah mencari ibunya. Kidang mak tunggamu nih. Kida tapi tidak bertemu juga. Serai cambai ngedengi suara burung tungtung. Tiba-tiba Serai cambai mendengar suara burung tungtung. Nah, kira-kira burung tungtungnya gini li ngomong sama Serai cambai. Burung tungtung, tungtung lang, makmu kak lapah mit hilir sina beliau ngusung bakul. Nah, mak ibumu sudah jalan ke hilir. Nah, dia membawa bakul karena kan lagi musim paceklik seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, hilir itu di atas atau di bawah? Ya, di atas. Atas, Pak. Hilir di atas ya. Ada yang lain? Atas. Di atas, Pak. Di atas. Di atas, Pak. Di atas ya. Hilir di atas ya. Iya, Pak, di atas. Ada yang lain? Bawah, Pak. Di bawah. Siapa yang bilang bawah? Sebut namanya, Nak. Arjuna, Pak. Arjuna. Ada Faisal, Pak. Bawah, Pak. Arjuna. Ya, yang benar adalah kalau hulu dia di atas, kalau hilir dia di ujung sungai. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Masih masuk gambarnya, Nak? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Tadi ibunya bawa bakul ya ke hilir. Dia mencari apa? Mencari buat tambahan mungkin. Tapi kita lanjut baca dulu ceritanya. Serai cambai, berteriak-teriak dia. Indung, indung, tunggu sikam. Ibu, ibu, tunggu kami. Kembang melor ji hagatia piko. Kembang melor ini mau diapain katanya. Kutawit ia melegoh. Kutawit itu ku gandeng ya. Saya gandeng dia pelan. Ku baba ia biak. Ku gendong dia berat. Kipak lain guai serai cambai, guai kembang melor. Nah, nggak ada kegiatan, bingungnya serai cambai dan kembang melor. Ma ia masih luni, peklunihan jema susu, jema wai susu ma. Karena dia masih kecil, perlu sekali dengan air susumu ibu. Sambil menangis dia, tian kua miwang ngehido-hido. Mereka berdua menangis tersedu-sedu. Lanjut. Indung. Ya, indungnya melihat, indungnya berpikir, melihat, ngeliak nih anak nih kejauhan. Melihat anaknya dari kejauhan, ia tugok di bawah batang takung, dia sampai di bawah batang takung. Batang takung itu kurang lebih seperti ini ya. Ini mah ilustrasi aja. Nah, ia haga nyusui kembang melor. Dia ingin menyusui kembang melor. Ia cawa. Dia berbicara, pedompai kutihua anakku. Tidurlah kalian berdua anakku. Nah, nyak haga lapah luot. Nah, ibu mau berangkat lagi. Ibu mau jalan lagi. Batang takung. Kemudian dia ngomong dalam hati ke batang takung ini. Dang pelepahmu gugoh semakung lapahku jauh. Kata ibunya ini. Batang takung, jangan pelepahmu jatuh sebelum aku berangkat jauh, jalan jauh. Nah, kidang, kini ku gugoh dang sampai kena anakku.
Tapi kalau kamu jatuh atau gugur batangmu, jangan sampai kena anakku. Nah, bayangkan sebegitu dia kesalnya, sedang kesalnya sama anaknya, tapi tetap dia mendoakan yang baik atau supaya anaknya tidak celaka. Nah, terus selanjutnya, mak beni takung sina gugoh. Tidak lama kemudian batang takung itu gugur pelepahnya. Bahoni minjak ko pedom ni tian. Nah, kemudian membangunkan tidurnya mereka. Jak jauh tian ngeliat emak ni lapah kak jauh. Nah, dari jauh mereka melihat ibunya sudah jauh, sudah jalan jauh. Serai cambai, kemudian serai cambai, adikku kembang melor, katanya. Minjak payu kam alau emak. Ayo, bangun, kita kejar ibu. Mak, tunggu sikam, kata si cerai cambai. Mak, tunggu kami. Kembang melor ji hagati apiko. Nah, masih keluar lagi kalimat yang apa? Kalimat si serai cambai tadi. Kembang melor ini mau diapain katanya? Ku tawit ya alun. Ku tawit itu artinya dia ku gandeng. Ya, dia pelan. Ku babah ya biya. Ku gendong dia berat. Nah, kipak lain gue serai cambai, gue kembang melor. Nah, kalau itulah kebingungan serai cambai dan kembang melor. Mak ya masih luni peklunihan wai susu mak. Masih si serai cambai ngingetin maknya. Kalau si kembang melor ini masih kecil jadi perlu sekali dengan air susu ibunya. Sambil menangis, dengi cawaku mak katanya. Dengerin aku mak katanya. Di sini ada yang pernah buat kesel ayah atau ibunya? Ayo, nggak ada yang mau ngaku, diam semua. Oke, pasti ada. Tapi ingat, sekesal-kesalnya orang tua, tetap mereka mendoakan yang terbaik untuk anaknya, gitu. Jadi jangan sampai membuat ayah dan ibunya kesusahan. Paham ya, Nak? Kalau paham, anggukan kepalanya. Oke. Terus karena maknya masih jalan. Nah, terus si serai cambai masih menjelaskan, mimi saya tabok tayah sina lain mi. Nah, nasi yang tabur yang tumpah itu bukan nasi. Sina buah sekala, itu adalah buah sekala. Masih dia menjelaskan, itu bukan nasi mak, itu buah sekala katanya. Kekuani miwang ngehido-hido. Keduanya nangis terseduh-seduh. Sendalih ngebabai adik nih, saya lagi miwang-miwang. Sembari membawa adiknya yang sedang menangis seperti itu. Jadi terpaksa digendong tetap sama si serai cambai. Lanjut. Indung kata indungnya berbicara di bah batang pokok ji haga kususuko kembang melor. Nah, begitu sudah dikejar ketemu. Nah, di bawah batang pokok. Nah, kira-kira seperti ini batang pokok itu haga kususuko kembang melor. Mau akan kususui kembang melor. Lamun kuti huwa lelop nan kuti tinggal luwet. Nah, tapi kalau kalian berdua tidur lagi, saya tinggal katanya. Cawa indung dalam hati. Bicara ibunya dalam hati ibunya sendiri. Batang pokok dang niku kubuh ya. Nah, masih tetap dia mendoakan berbicara dan mendoakan. Batang pokok jangan kamu rubuh ya. Dang munih batangmu kena badan anakku. Jangan juga batangmu kena badan anakku. Kata si ibu tadi berdoa. Mak beni batang pokok sina rubuh. Bahani minjak ko pedom ko anak sina. Kemudian membangunkan tidur kedua anak itu. Serai cambai bicara. Mak akam ji lain betoh haga menganmi. Ibu kita ini bukan lapar karena ingin makan nasi atau kemauan haga minum atau kehausan ingin minum. Lain mak kidang haga tiapiko kemang melor sinji. Tapi mau gimana lagi mak kembang melor ini, kata si serai cambai. Tunggu ya mak, tunggu. Sinalah seterus nih. Begitulah selanjutnya indung lapah luat ninggal ko anak nih sampai akhirnya ia neduh di bawah batang deduhu. Deduhu itu biasanya dia batang yang tumbuh di pinggir sungai ya.
sampai dia neduh di batang deduhu. Ia tahabu ri nyusui kembang melor, dia berhenti dan menyusui kembang melor sekadusina, ya. Sekadusina ditinggal kolwot. Nah, sesudah itu ditinggalkan kembali. Batang deduhu sina tuah di pinggir wai. Batang deduhu itu tumbuh di pinggir sungai, benar. Wai sina kani waktu sina kani labung. Waktu itu hari sedang hujan. Nah, semakung lapah makni berdoa. Sebelum berangkat ibunya berdoa, "Ya Allah, dan sampai kedua anakku ji terhanyut." Nah, ya Allah, jangan sampai kedua anakku ini terhanyut, ya. Nah, kemudian begitu 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 mereka sadar, serai cambai adikku minjak. Nah, adikku bangun, banjir katanya. Kan pinggir sungai tadi. Hayo kamu alau emak, ayo kita kejar emak. Mereka mak kak di seberang wai, ibu sudah di seberang sungai. Nah, alhamdulillah wat batang terhanyut. Nah, kemudian alhamdulillahnya ada batang terhanyut. Batang hanyut. Nah, hanyut, hayo adik kam cakap batang sina, kam sesung mak saya kak di seberang. Ayo adik kita naik batang itu, kita susul ibu di seberang. Jak kejauhan tian ngeliak mak ni kuruk batu batang kup. Nah, dari kejauhan mereka melihat ibunya masuk batu batang kup. Mereka lari, tian tegah. Tigolah di batang batang kup. Kemudian tibalah mereka di batu batang di dekat batu batang kup. Serai cambai ngilu kenyin makne luah anjak batu sina. Serai cambai minta supaya ibunya keluar dari batu itu. Dari dalam ibunya menjawab karena tidak bisa keluar, terkurung ibunya di dalam batu batangkup itu. Indungnya bilang sambil menangis dia, anakku serai cambai, adikmu usung mulang nak, adikmu bawa pulang nak, mak dapok luah luot. Ibumu bawa adikmu bawa pulang nak, ibu nggak bisa keluar lagi. Akhirnya ibunya terkurung di batu batangkup tersebut. Nah, inilah kira-kira cerita yang tumbuh di masyarakat Lampung, yaitu batu batangkup. Legenda batu batangkup seperti itu. Oke, kalau kalian mengikuti dari awal sampai akhir, ya, insya Allah bisa menjawab apa yang ada di absen itu. Tapi kalau nggak mengikuti ya nggak bisa. Gitu. Jadi nanti Bapak tunggu absennya. Sekarang sudah 10 lewat 10 ya. Nah, kita mau selesai 10.15. Jadi Bapak tunggu absennya sampai 11.30. Cuman 15 menit. Ingat ya. Jangan dijawab sekarang, ada catatannya kok. Jadi kalau kalian lewat dari 15 menit dari sekarang 11.30 Bapak anggap tidak hadir. Oke, sebelum kita tutup, Bapak ingin bertanya sedikit nih. Tadi kan baru satu nih, baru Arjuna yang dapat nilai nih. Ya, Bapak mau dengar suaranya siapa ini? Maldo, ada nggak Maldo? Ada Pak. Ada. Oke, Maldo. Tadi kan ada dua ya, masih tetap pertanyaannya. Pertanyaannya Raja Paku Alam tadi. Ada dua anak perempuan. Sifatnya baik atau buruk? Mana Maldo tadi? Pak. Ya, baik atau buruk nak sifatnya? Buruk Pak. Buruk. Buruknya apa? Kelakuannya? Karena durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua. Tapi nggak sampai ke situ sih ya. Tapi ya bisa jalan bisa arah ke durhaka, cuman nggak sampai durhaka itu tadi poinnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, Maldo ya. Oke. Selanjutnya Bapak mendengar suaranya Azahra Putri Damayanti. Ini nggak keluar, nggak dibuka kameranya nih. Halo Azahra. Tabi pun. Assalamualaikum Pak. Ya. Maaf Pak, saya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan ya. Oke.
Nanti lain kali kalau bisa jangan jangan sampai di jalan ya, Nak. Supaya bisa fokus. Ya, oke. Coba Bapak mau dengar suaranya M. Zaki Putra. Oh, ada ya. Oke, Zaki. Tadi yang mengurus ibunya masuk mana tadi, Zaki? Di terakhir tadi di hilir sungai tadi? Batu Betangkup. Batu Betangkup. Jadi bisa apa? Apa yang dilakukan Serai Cambai sama Kembang Melor setelah ngelihat ibunya masuk Batu Betangkup? Lupa Pak. Lupa. Ada yang bisa bantu Zaki? Saya Pak Ya, Rafli coba. meminta ibunya untuk keluar dari Batu Betangkup. Oke, bagus. Makasih Rafli. M. Rafli Zahri Pratama ya? Zahir Pratama ya? Ya, oke. Ya, untuk hari ini Bapak rasa cukup ya, Nak?